أحمده وأشكره على فضله وعطائه الميمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده تعالى عما يشرك الظالمون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بالدعوة إلى الله حتى اهتدى بدعوته الصالحون، وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بعده بالبلاغ والجهاد على أعمالهم المخالفون. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kebaikan yang Allah mudahkan jalannya untuk kita, keburukan dan petaka yang Allah hindarkan dari kita, dan betapa banyak nikmat-nikmat lain yang Allah limpah curahkan untuk kita. Salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik para jamaah, para ibu, ikhwan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di majlis yang mulia dalam rangka mencari kemuliaan, yaitu mencari ilmu. Karena ilmu agama adalah tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba, adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan malam ini kita akan mengkaji sebuah tema yang mungkin tepatnya untuk menjadi bahan muhasabah kita, introspeksi diri kita. Barangkali hari-hari yang telah kita lalui telah menipu daya kita, telah melupakan kita, telah menjauhkan kita dari negeri akhirat yang menjadi tujuan manusia. Maka dengan adanya kajian ilmu, dengan adanya majelis ilmu, kita diingatkan kembali. Al-Ustaz Abdurrahman Zahir hafizahullah ta'ala ternyata secara usia jauh dari saya, dan lulusannya kita satu alma mater di Libya. Tapi sebagaimana Nabi SAW pernah meminta kepada salah seorang sahabat, tidak salah itu Mas'ud saja, Iqra, bacalah Al-Quran. Maka beliau berkata, Aqra wa ilaika unzil. Apakah aku bacakan kepadamu Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Maka kata Nabi, aku senang, aku bahagia, aku cinta jika Quran itu dibacakan kepadaku, sekalipun wahyu itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Maka dibacakanlah beberapa ayat Al-Quran sampai Nabi SAW mengatakan cukup, dan beliau melihat air mata Nabi SAW berlinang. Artinya kita dai ya, bukan sekedar mendengar. Saya di sini hanya sebagai pemberi mukadimah, dan kami insyaallah, saya dan kita semuanya sama-sama akan mengambil faidah, sama-sama akan mengambil ilmu, sama-sama mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Zahir hafizahullah ta'ala. Dari sisi usia, sisi pengalaman mungkin jauh karena umur, tapi dari sisi ilmu insyaallah semoga Allah tambahkan terus ilmu kepada beliau dan kepada kita semuanya, dan Allah ridho terhadap apa yang kita upayakan, yang kita usahakan ini. Baik, sebagai mukadimah, ayat yang ingin saya bacakan, yang tentu mungkin nanti akan disampaikan secara detail oleh beliau hafizahullah ta'ala. Maka sebetulnya Al-Quranul Karim menjadi bahan renungan untuk kita semuanya itu sangat cukup, dan tentunya dibarengi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan mungkin ada ayat yang sangat populer yang kalau kita baca dengan hati yang jernih, dengan hati yang bersinar, dengan hati yang lapang, maka ayat ini jadi bekal untuk kita terdorong melakukan amal soleh, berhenti dari sebuah maksiat dan dosa dan keburukan-keburukan yang lainnya. Allah Jalla wa'ala mengatakan di dalam surat Al-Hasyr, Ya
ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa melihat apa amalan, apa perbuatan yang telah dia siapkan untuk hari esok. Makanya temanya sangat tepat. Hisablah sebelum nanti dihisab sama Allah. Dan wasiat takwa dalam ayat ini, apa Allah katakan? 2 kali. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takut kalian sama Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti dari apa-apa yang kalian kerjakan. Baik, Allah taala, barangkali itu menjadi mukadimah, dan mari sama-sama hati kita khusyuk, pandangan kita fokuskan, akal kita, pikiran kita fokuskan, kita berada di majelis ilmu yang mana para malaikat Allah menaungi, mendoakan kita, sehingga dengan keseriusan dan konsentrasi kita, semoga ilmu yang kita serap bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang hari-hari. Assalamualaikum, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas kehadirannya dan sudah meluangkan waktu di sini untuk berbagi manfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kata tadi pakai kata. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. دائما الإفضال العظيم النوال. الصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال بدر المتلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فضيلة الأستاذ أبو بكر الخضري نرفع له اسم التحية لاستقبال أنا الفقير في هذا المجلس المبارك و أنا عبد الرحمن لست بمثابة المعلم ولا المدرس حاشا لله، أنا أشاركهم بس. Hadirin dirahmati Allah yang semoga Allah berkahi dan muliakan hari-harinya dengan taat kepadanya. Hadirnya saya di sini barangkali adalah debu setelah sudah ada air, karena beliau adalah air dan saya debunya. Maka harusnya idza wujidal ma' batalat tayammum. Kalau sudah ada air, maka debunya tidak jadi sah tayamumnya. Karenanya bagian hadir di sini barangkali dalam rangka ziarah sekaligus mengunjungi kota hujan, dan saya senang sekali di sini karena suasananya lebih adem daripada Jakarta. Mengenai tema kita pada malam hari ini, sebagaimana tadi sudah dibacakan surat Al-Hasyr 18 oleh Ustaz Al-Fadil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah
Allah di sini mengulang kata takwa 2 kali. Setelah sebelumnya di tengah-tengahnya Allah menyuruh kita bernafsu ma qaddamat. Perhatikanlah apa yang dia persiapkan lighadin, untuk hari besok. Kata para ulama, maksudnya adalah hari kiamat. Karena kullu man huwa qarib, kullu man huwa atin qarib. Segala hal yang datang pada masa depan maka itu berarti dekat. Dan yang paling dekat bagi semua di antara kita adalah kematian kita masing-masing. Semua di antara kita berada di antrian yang sama. Kita menuju Rabb kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak tahu berapa nomor antrian kita. Tapi pada akhirnya semua akan menuju lubang yang sama. Kalau sekarang kita duduk, hakikatnya kita sedang berjalan menuju kuburan kita masing-masing. Tidak ada yang duduk. Semuanya sedang berjalan menuju tempat di mana dia akan tinggal yang lama, yaitu di kuburan yang masing-masing. Oleh karenanya tema ini pengingat bagi saya yang penuh dengan dosa, dan semoga juga pengingat di orang-orang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan orang beriman, karena orang beriman senang bila diingatkan. Yang semoga saja ya, apabila saya salah, maka hadirin sekalian tidak sungkan untuk mengingatkan saya juga, karena saya juga penuh dengan dosa dan salah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi kehidupan dunia ini, lika-liku berlalu, Allah banyak memberikan cobaan silih berganti kepada kita. Tujuannya adalah kita mengingatnya, agar kita bermesra-mesraan dengannya dalam doa-doa, dalam sujud panjang, dalam pilihan air mata. Demikianlah kehidupan. Allah desain dengan segala kekurangan, dengan segala ketidaksempurnaan, dengan segala sifatnya yang ada dan sementara. Allah desain agar kita rindu dengan kampung halaman kita, agar kita rindu kampung nenek moyang kita, ayah moyang kita, Adam alaihissalam dan Hawa, yaitu surga, di mana Allah telah mempersiapkannya bagi orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Allah telah persiapkannya bagi orang bertakwa. Maka siapa yang beriman dan beramal saleh, Allah berikan kebahagiaan tidak hanya di akhirat, tapi di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu konsep daripada muhasabah ini, sebagaimana kata Imam Syafi'i, seorang yang bermuhasabah maka seharusnya menghasilkan 3 kesimpulan. 3 kesimpulan. Kalau ada yang salah dalam 3 kesimpulan ini, artinya dia tidak menghasilkan 3 kesimpulan ini dalam muhasabahnya, berarti muhasabahnya salah. Yang pertama, ketika dia bermuhasabah, dia yakin bahwa nikmat Allah sudah cukup, sudah sempurna dan tak terhingga. Nikmat Allah sudah cukup, tak terhingga, dan sudah sempurna nikmat Allah bagi kita. Jangan kita menuliskannya dengan pena. Akan lautan dijadikan sebagai tintanya, dan daun dijadikan sebagai penanya untuk menulis kalimat dan nikmat Allah. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita berusaha menghitung nikmatnya, kita tak akan mampu menghitung nikmatnya. Bahkan kalkulator secanggih apapun, seandainya diperintahkan untuk hitung nikmatnya, ChatGPT dan AI, seandainya diperintahkan untuk menghitung berapa banyak kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, niscaya tidak akan mampu dan tidak akan bisa pada akhirnya. Maka kesimpulan pertama yang harus dihasilkan ketika seorang bermuhasabah adalah dia paham bahwa nikmat Allah cukup, nikmat Allah sempurna, dan nikmat Allah selalu banyak. Yang kedua, kesimpulan dari muhasabah seorang yang kedua adalah dia harus berkeyakinan bahwa dosanya masih banyak. Dosanya masih banyak. Kalau ada orang bermuhasabah, tapi hasil dari kesimpulan muhasabahnya adalah, oh dosa saya tinggal sedikit, berarti ada yang salah dalam muhasabahnya. Maka dia harus yakin bahwa dosanya masih banyak. Dan pada akhirnya tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang terlepas dari dosa dan kesalahan. Semua manusia, selama roh masih berada di kandung jasad, selama jantung masih berdetak, darah masih mengalir, paru-paru masih menghirup oksigennya, mata masih bisa berkedip, suara masih kita dengar, maka kita berpeluang untuk melakukan dosa dan dosa. Dosa mata, telinga, hati, pikiran, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya mata,
pendengaran, dan hati akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pernah dilihat oleh mata, apa yang pernah didengar oleh telinga, apa yang pernah dirasakan oleh kulit, apa yang pernah terfikirkan dan terbayangkan oleh sanubari hati kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan dan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kalau yang pertama kita meyakini bahwa nikmat Allah sudah cukup. Yang kedua, kita meyakini bahwa dosa kita masih banyak. Dan yang ketiga, kita meyakini bahwa amal kita masih kurang. Ini 3 konsep hasil daripada muhasabah kita. Yang seandainya seorang hasil daripada muhasabahnya justru berpikiran bahwa amal saya sudah banyak, berarti ada yang salah dalam muhasabah. Kalau dia berpikir dosa saya sudah sedikit, berarti ada yang salah dalam muhasabahnya. Kalau dia berpikir nikmat Allah selalu kurang bagi dirinya, berarti ada yang salah dalam muhasabahnya. Tidak. Nikmat Allah sudah banyak, nikmat Allah sudah cukup, nikmat Allah selalu sempurna. Dosa saya masih banyak dan amal saya masih kurang. Beginilah konsep akhir dan hasil daripada muhasabah kita. Yang hendaknya kita berpikir bahwa dunia adalah tempatnya beramal, sedangkan akhirat adalah tempatnya dihisab. Oleh karenanya Umar bin Khattab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis sahabat Shaddad bin Aus, meskipun sanadnya dipersiskan oleh para ulama tapi maknanya benar. Kata Umar bin Khattab Amirul Mukminin Al-Faruq radhiyallahu taala an, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kita sebelum Allah menghisab diri kita. Kalau sekarang kita bisa beramal tanpa bisa dihisab, besok hanya bisa dihisab tanpa bisa beramal. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, fa inna dunya qad irtahalat mudbirah wa inna al-akhirata qad irtahalat muqbilah wa likulli minhuma banun fakunu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i ad-dunya fa inna al-yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Sesungguhnya dunia pergi dalam keadaan membelakangi dan akhirat pergi dalam keadaan mendatangi, dan keduanya memiliki anak-anak. Maka jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Karena sesungguhnya hari ini kita bisa beramal tanpa dihisab, sedangkan besok ketika sudah meninggal dunia, roh tidak lagi ada di jasad, jantung tidak lagi berdetak, darah tidak lagi mengalir, mata tidak lagi berkedip, telinga tak lagi mendengarkan suara, tangan tak mampu lagi menghayunkan, kaki tak mampu lagi melangkah. Saat itu kita tak mampu lagi beramal, hanya bisa dihisab, menunggu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, wa tazayyanu liyaumil akbar, maka berhiaslah untuk mempersiapkan hari yang besar, hari di mana perjumpaan kita dengan Allah, hari di mana tak ada lagi pendamping kecuali amal soleh kita yang menemani. Ya, pada akhirnya hanya kita berdua dengan Allah nanti. Tidak ada peneman, kecuali amal soleh dan teman yang soleh. Oleh karenanya selama hidup di dunia perbanyaklah 2 hal, perbanyaklah amal soleh dan teman soleh. Karena 2 hal inilah yang menjadi peneman kita di akhirat nanti. Kalau kita punya kawan banyak soleh, maka kalau mereka ternyata tidak dapati kita di surga, minimal mereka ingat nama-nama kita. Minimal ya fulan, ya Allah, fulan dahulu satu sok bareng saya. Ya Allah, fulan dahulu iftar puasa bareng saya. Ya Allah, fulan dahulu saat malam bareng saya. Ya Allah, fulan dahulu halaqah Quran bersama saya. Ya Allah, fulan dahulu ikut kajian bersama saya, boncengan dengan saya. Maka ya Allah, hadirkanlah dia bersama saya di surganya ini ya Allah. Maka percuma hadirin, kalau kita kenal, kita berjumpa, Anda berjumpa dengan saya berjumpa dengan Anda. Kalau ternyata kita tidak berjumpa lagi di surga, percuma. Pertemuan kita percuma, perjumpaan kita percuma, perkenalan kita percuma. Kalau ternyata perkenalan, perjumpaan, dan pertemuan tidak menghasilkan lagi pertemuan dan perjumpaan untuk kedua kalinya di surga, percuma. Maka setiap kali kita berkawan dan bersahabat, katakan kepada kawan dan sahabat, wahai fulan, sahabatku, ingatlah aku di akhirat. Seandainya kau masuk surga, aku akan ingatmu juga di akhirat ketika aku masuk surga. Saling membuat perjanjian. Dengannya kita faham bahwa nasihat di antara nasihat Umar bin Khattab adalah akthiru min asdiqa'is salihin fa inna lahum syafa'atun yaumil qiyamah. Perbanyaklah teman-teman soleh karena mereka memiliki syafaat di hari kiamat. Oleh karenanya
Kita diperintahkan untuk menghisab sebelum dihisab. Makna hisab di sini kata para ulama adalah tujuan hisab adalah litaubih, sebagai bentuk penghinaan kepada manusia di hari kiamat, litaubih. Makanya orang-orang yang beriman ketika dia sudah terbiasa menghisab dirinya, dia faham dengan doa-doa yang dilantunkan, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Betapa sering mata kami melihat yang tidak benar, tapi kami lupa beristighfar. Betapa sering telinga kami mendengarkan musik yang haram, tapi kami tidak beristighfar. Betapa sering kaki ini melangkah ke tempat yang Engkau tidak ridhoi, tapi kami lupa beristighfar. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau Kau tidak mengampuni kami, kalau Kau tidak menyayangi kami, lalu kemana lagi kami memohon pertolongan? Kemana lagi kami mohon ampun? Lanakunanna minal khasirin. Dengan begitu pastilah kami akan celaka, pastilah kami akan merugi, pastilah kami akan sengsara. Karena tidak ada jalan, tidak ada sandaran kecuali hanyalah sandaran dari Engkau. Dengan demikian, seorang mukmin paham hendaknya dia hanya bersandar kepada Allah. Karena dia paham siapa yang bersandar kepada pohon-pohon akan rapuh, siapa yang bersandar kepada batang-batang akan tumbang, siapa yang bersandar kepada manusia-manusia akan fana, siapa yang bersandar kepada hartanya akan habis. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, Allah tak akan tumbang, Allah tak akan rapuh, Allah tak akan fana, Allah tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Dan Allah bersama orang-orang yang beriman. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama orang yang sabar. Allah mencintai orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai dan menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan dan bersuci. Maka itu Umar bin Khattab mewasiatkan kepada kita agar kita senantiasa menghisap diri kita sebelum dihisap nanti di hari kiamat. Mengaudit diri kita sebelum nanti diaudit. Menimbang diri kita, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Apa bedanya antara hisap dengan wazan? Wazinu, hasibu, bedanya. Kata para ulama, kalau hasibu adalah menimbang kuantitas, kalau wazinu menimbang kualitas. Jadi kalau kita menghisap dua hal. Seberapa banyak jumlahnya dan seberapa bagus kualitasnya amal kita. Oh, sholat malam. Sudah berapa sering kita sholat malam? Berapa sering kita luput? Ketahuilah, hakikatnya bukan kita menjauh dari Allah, tapi Allah menjauh dari kita. Ketahuilah ketika kita merasa futur, maka ketahuilah Allah berpaling dari kita. Sedih kalau ternyata Allah berpaling dari kita. Sedih sekali. Sedih sekali kalau ternyata Allah tak lagi bersama kita. Sedih sekali. Maka kalau ada orang yang murtad, bukan dia meninggalkan Islam, tapi Islam meninggalkan dia. Bukan. Maka hakikatnya dia Islamlah telah meninggalkan dia. Bukan dia telah meninggalkan Allah, tapi Allah telah meninggalkan dia. Sedih kita kalau kita ditinggal Allah. Jangan sampai Allah meninggalkan kita, walaupun hanya sekejap mata. Maka teruslah bersandar kepadanya. Ilaihi tawakkalna wa ilaihi unib. Hanya kepadanya kami bertawakal dan hanya kepadanya kami kembali. Wazinu maksudnya adalah timbanglah kualitasnya. Seberapa bagus amal kita. Betapa banyak sholat terlewatkan dalam bacaan sholat kita, padahal artinya begitu luar biasa. Betapa sering kita hanya membaca selewatnya saja. Ihdinas shiratal mustaqim, itu artinya powerful. Artinya luar biasa. Kita minta hidayah. Kalau, ya Allah, kalau aku belum mendapat hidayah, maka berikan hidayah. Kalau aku sudah mendapatkan hidayah, maka tetapkanlah hidayah. Kalau Engkau sudah berikan aku hidayah kepada satu pintu, maka bukakanlah pintu hidayah-hidayah lain. Begitu makna daripada ihdinas shiratal mustaqim. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Betapa sering kita hanya membacanya selewat-lewat saja. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta 'alaiha." Kita tidak mendapatkan pahala salat kita kecuali apa yang kita fahami dari bacaannya, apa yang kita maknai dari setiap gerak-gerik dan bacaannya. Maka penting bagi kita untuk khusyuk dalam salat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, betapa banyak orang salat bersebelah-sebelahan. Barangkali dia sama-sama ikut kajian, barangkali dia sama-sama berangkat ke masjid, barangkali dia satu shaf, tapi pahalanya antara satu dengan lainnya, bainas sama'i was sumur, antara langit dengan sumur, jauh sekali.
Mengapa berbeda? Yang membedakan adalah tingkat khusyuknya, tingkat kualitas dalam sholatnya. Dan betapa sering kita meninggalkan begitu saja selewat-selewat sholat tanpa ada pemaknaan di dalam. Maka wajar saja kita tidak merasa bertambah keimanan dalam sholat-sholat kita. Maka kalau ternyata dalam majelis ini Anda tidak bertambah keimanannya, maka berarti salah saya. Berarti saya kurang imannya. Karena hakikatnya guru ketika menyampaikan sebuah kajian, dia menyampaikan dua hal. Menyampaikan ilmu dan iman. Dia mentransfer dua hal. Mentransfer ilmu dengan iman. Kalau Anda bertambah ilmu tapi tidak bertambah iman, tandanya salah saya. Semoga saja kalau kajian dengan ustaz lain bertambah imannya. Ya Allah, ampuni di saya. Betapa banyak dosa-dosa saya. Seringkali apa yang saya ucapkan tidak saya amalkan. Maka yang duduk di sini lebih berhak untuk berhisab lebih banyak dibandingkan yang hadir, dibandingkan yang mendengarkan. Oleh karenanya penting untuk diri kita terus mengetahui betapa banyak kekurangan kita di dunia ini, betapa banyak terlalaikan dari amal soleh. Jangankan kemarin, tadi pagi saja, betapa banyak kita luput dari ketaatan amal soleh. Apakah di jalan kita beristighfar? Apakah dalam setiap bumi yang kita pijak kita melakukan tasbih? Apakah dalam setiap aktivitas kita membaca doa? Betapa banyak doa sering kita luput. Bahkan dalam memulai segala macam ketaatan, lupa seringkali kita membaca basmalah. Betapa lupa kita membuka handphone saja. Apa kita mengucapkan basmalah? Wajar saja kalau kita tidak membaca basmalah dalam ketika membuka handphone. Ternyata yang kita buka adalah hal-hal yang tidak benar. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang hasan, ya, bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah fa huwa abtar. Segala hal yang baik ketika tidak dimulai dengan bismillah maka terputus keberkahannya. Betapa banyak kita tidak berkah hidup kita. Dari waktu ke waktu saja. Maka kata para ulama, muhasabah itu bukan setiap hari lagi, tapi setiap ba'da salat. Setiap ba'da salat. Kita salat zuhur, maka muhasabah. Dari tadi ba'da subuh sampai zuhur ini kita ngapain aja? Ya Allah, banyak waktu terlalaikan. Kita kita hahi, kita tawa sana sini di grup-grup WhatsApp. Oh, Masya Allah, kita debat-debat sana sini, tidak berfaedah. Oh, subhanallah, sama orang tua tidak taat. Ngobrol sama orang tua depan HP, subhanallah. Ketika dipanggil tidak mengucapkan labbaik ya ummah, labbaik ya abah. Kita nanti-nanti, betapa sedih kita. Amal kita banyak terluput dari ketakwaan, dari ketaatan. Itu dari waktu, setiap waktu salat muhasabah. Dari asar, oh pas setelah asar kita muhasabah. Dari zuhur tadi sampai asar, apa yang telah kita lakukan? Banyak dosa yang kita lakukan, dan betapa banyak ketaatan yang kita luput darinya. Maka setiap kali muhasabah, baik. Oke. Oke. Jazakallah khairan. Udah nyalain? Udah. Sehingga pada akhirnya muhasabah dilakukan tidak setiap hari saja, tapi setiap ba'da salat kita bermuhasabah. Maka di antara muhasabah yang kita lakukan adalah mengetahui bahwa amal kita banyak kurangnya. Oleh karenanya setiap amal soleh kita diperintahkan untuk beristighfar. Selepas salat apa zikir kita? Istighfar. Rasulullah idza faragha min salati istighfara thalathan. Rasulullah setelah salat maka beliau istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tandanya apa? Tandanya mengakui bahwa dalam setiap amalan yang soleh yang kita lakukan pasti ada kurangnya, pasti banyak cacatnya, pasti tidak sempurna. Sedangkan kenikmatan Allah berikan kepada kita sudah pasti sempurna dan tidak ada cacatnya. Maka mustahil kita mempersembahkan yang cacat sedangkan Allah berikan yang sempurna kepada kita. Luar biasa. Kenikmatan Allah berikan kepada kita tidak ada kurangnya. Sedangkan amal kita yang kita persembahkan kepadanya banyak kurangnya. Oh, begitu hinanya diri kita. Dalam beramal saja kita tidak maksimal, tidak sempurna, banyak kurangnya, banyak cacatnya. Maka istighfarlah menjadi tambalnya, menjadi penambalnya. Dikarenakan amal kita banyak kurangnya. Banyak kurangnya.
Maka seorang ketika beramal, kenapa dia diperintahkan untuk beristighfar? Faedahnya ketika selain daripada dia menambal kekurangan pada amal solehnya, yang kedua, agar dia tidak pernah merasa ujub atas ketaatan yang dia lakukan. Dia tidak merasa besar. Oh, saya hebat sekali, saya bisa beramal soleh. Hebat sekali saya bisa bersedekah. Hebat sekali saya bisa sholat. Tidak. Dia tidak merasa ujub dan tidak merasa besar. Dia paham bahwa yang menggerakkan dia ke masjid adalah Allah. Yang menggerakkan dia ke majelis ilmu adalah Allah. Yang membuat tangannya mengangkat Allahu Akbar adalah Allah. Karena hakikatnya kita tidak hanya bertawakal pada perkara-perkara dunia, tapi juga kita bertawakal pada perkara-perkara akhirat. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, hakikatnya dia bertawakal, ya Allah, Engkaulah yang menggerakkan tangan ini, yang mampu menggerakkan tangan ini dan hati ini, sehingga hati ini mampu bertakbiratul ihram. Kalau bukan karena Engkau, aku tak mampu beribadah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika perang Khandaq, Wallahi, lallah ma salaina wa la tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah kita tidak mampu salat, kalau bukan karena Allah kita tidak mampu bersedekah, kalau bukan karena Allah kita tak mampu duduk di majelis kajian ini. Maka betapa banyak kenikmatan yang itu bukan karena kita upayakan, tapi karena Allah murni yang berikannya kepada kita. Bukan karena kita cerdas, bukan karena uang kita yang banyak, bukan karena tubuh kita yang kuat, tapi semata-mata Allah, karena Allah lah yang memberikan itu kepada kita. Maka jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa hebat. Allah lah yang maha hebat, dan Allah lah satu-satunya zat yang hebat. Semua selain Allah tidaklah hebat, tapi Allah yang menguatkan. Kita tidak kuat, tapi Allah yang menguatkan. Kita tidak hebat, tapi Allah yang membesarkan. Demikianlah seorang berpikir bahwa dirinya penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelalaian, penuh dengan kehinaan. Maka di antara adab dalam berdoa adalah dia memuji-muji Allah sekaligus mengakui kekurangannya. Maka di antara adab dalam berdoa, sebagaimana para ulama sampaikan, adalah berdoa dengan doa-doa para nabi dan rasul. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengakui kesalahan. Sebagaimana Nabi Yunus berdoa dengan doa ini, maka Allah bukakan dari 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan ikan paus, kegelapan lautan, dalamnya lautan, dan kegelapan malam. Salah satu zulumat, 3 kegelapan sekaligus yang pada saat itu dirasakan oleh Nabi Yunus. Tapi wasilah daripada doa ini, maka Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan paus, dari kedalaman lautan dan dari kegelapannya malam. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hambanya yang meminta kepadanya. Oleh karena itu ada sebuah syair, Allahu yaghdabu in tarakta su'alah wa bunayya Adamu yaghdabu hina yus'al. Jadi Allah Subhanahu wa taala marah kalau kita tidak meminta. Sedangkan anak Adam marah kalau kita minta berkali-kali kepadanya. Allah marah kalau kita tidak minta. Maka di antara posisi yang paling Allah senangi adalah ketika seorang hamba sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat antara hamba dengan Rabbnya ketika dia sedang sujud. Dan posisi yang paling Allah senangi ketika hamba tersebut menghinakan dirinya, yaitu ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara wasilah dari termustajabnya doa adalah dengan mengangkat kedua tangan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' wa yaqulu ya Rabb ya Rabb." Ini di antara wasilah terkabulnya doa. Dia mengangkat kedua tangan karena inna rabbakum hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama' an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Ketika melihat ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah meninggalkan kedua tangan tersebut dalam keadaan hampa dan tidak memberikannya, Allah malu. Maka seorang hamba hendaknya bermunajat kepada Allah, yunaji rabbahu laila wa nahara. Hendaknya dia bermunajat kepada Allah pagi, petang, siang, malam. Ya, dia paham bahwa dengannya, hanyalah kepadanya kita bisa bahagia. Kebahagiaan hakikatnya dengan banyak berintrospeksi diri, bermuhasabah diri. Maka di antara cara agar kita dihisab Allah mudah, kata para ulama, caranya adalah dengan menghisab diri terlebih dahulu. Memperbanyak hisab diri terlebih dahulu sebelum nanti dihisab. Mengaudit diri terlebih dahulu
bertanya kepada diri terlebih dahulu. Makanya di antara sahabat yang sering ngomong ke diri sendiri siapa? Umar bin Khattab. Sahabat yang paling sering ngomong dan sering. Ittaqillah ya Umar, sering banget Umar bin Khattab bilang gitu. Bertakwalah engkau wahai Umar. Bilang ke diri sendiri. Karena pada akhirnya jiwa itu sering mencela apabila pelakunya berlaku keburukan. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan jiwa-jiwa manusia yang selalu mencela. Kata para ulama ada dua yang dicela oleh jiwa. Yang pertama dia mencela kepada keburukan, yang kedua dia mencela kepada kebaikan. Maksudnya mencela apa? Jiwa itu hakikatnya apa? Dia selalu memanggil jasad untuk berlaku kebaikan. Maka ketika jasad berlaku keburukan, dia mencela jasad tersebut. Mengapa engkau berbuat keburukan? Dan ketika dia berbuat kebaikan, jasad tersebut, maka dia celah juga. Mengapa engkau tidak maksimal dalam berbuat kebaikan? Mengapa engkau sedekah hanya 1.000 saja padahal di dompetmu ada 100.000? Kenapa engkau sholat? Kenapa engkau tidak sholat qobliyah zuhur padahal kau mampu? Kenapa engkau tidak sholat qobliyah subuh padahal kau mampu? Kenapa engkau tidak bangun sholat malam padahal kau mampu? Dia mencela ketika jiwa-jiwa tidak maksimal dalam berbuat ketaatan dan ketika jiwa kurang dalam amal soleh. Demikianlah jiwa. Dia selalu mencela dirinya ketika dia tidak berbuat kebaikan dan ketika kurang dalam berbuat ketaatan. Oleh karenanya hadirin sekalian, penting bagi kita untuk muhasabah diri kita. Sebagaimana Allah katakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Nanti pada hari kiamat, sudah azan? Belum, 1 menit lagi. Nanti pada hari kiamat, ada orang-orang yang mendapatkan catatan dari amal, catatan amal dari catatan kanan. Apa yang dikatakan? Uqra'u kitabiyah. Dia flexing. Sebaik-baik flexing pada saat itu adalah dengan amal soleh. Kalau sekarang orang flexing jabatan, harta, pangkat, popularitas, followers, tidak ada gunanya. Yang berguna adalah di hari kiamat. Dia mengatakan, inilah kitabku, inilah rapotku, amal solehku yang selama ini aku lakukan. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dahulu aku sudah percaya bahwa aku akan bertemu dengan Rabbku. Aku yakin bahwa ada perjumpaan, ada kehidupan setelah kematian. Dia faham, dia akan berjumpa dengan Rabbnya. Ya, Allah memang tidak pernah menjamin langit selalu cerah, bunga selalu mekar. Tapi orang beriman faham bahwa ada pelangi setelah badai. Ada kenikmatan setelah berbuka. Ada keindahan surga setelah berlahan-lahan beribadah di dunia. Ada kenikmatan setelah berlahan-lahan, ada kemudahan setelah kesusahan. Orang beriman paham, wa innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya akibat yang baik selalu bagi orang yang beriman. Wa innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bagi siapa saja yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan sia-siakan amalan orang yang berbuat kebaikan. Mustahil orang yang berbuat baik Allah sia-siakan, mustahil. Mustahil kalau kita ikut kajian, kita berbuat baik, mustahil Allah sia-siakan kalau kita, mustahil. Orang beriman tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Tidak akan pernah. Allah tidak akan meninggalkan orang-orang beriman. Silakan azan. Setelah ini, salat dulu. Apa gimana Ustaz? Salat dulu. Pada saat kita lanjut, insyaAllah. Bismillah.
dalam tema hisablah diri kita sebelum Allah menghisab kita. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahfan bahwa seorang ketika bermuhasabah, maka cara muhasabahnya adalah dilakukan dalam 3 keadaan. Yang pertama, sebelum beramal. Yang kedua, ketika amal. Yang ketiga, selesai beramal. Dia hadirkan dalam dirinya apakah niatnya sudah betul dalam beramal. Sebelum beramal, ya Allah, luruskanlah niatku. Jangan sampai kita beramal karena menginginkan pujian dari manusia atau menginginkan sanjungan dari manusia. Sebab yang demikian termasuk ke dalam riya. Ketika beramal, jaga hati. Selesai beramal, jangan ceritakan. Oleh karenanya amal kebaikan lakukan, kemudian lupakan. Adapun keburukan, ketika kita melakukannya, jangan kita lupa. Ingatlah terus keburukan kita. Demi Allah, pada manusia akan Allah buat ingat dia. Allah akan buat ingat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu Allah akan buat kita ingat semuanya, ingat. Kita ingat akan dosa-dosa kita semuanya. Allah buat ingat. Kalau kita lupa dosa kita kepada Allah, Allah akan buat kita ingat. Kalau kita lupa kita buat dosa kepada fulan, Allah akan buat ingat kita. Mungkin kita buat dosa kepada orang lupa dengan dosa kita. Kita lupa dengan dosa kita sendiri bahkan. Tapi Allah tidak lupa. Allah ingat. Allah ingat. Ahsahu Allahu wa nasuh. Manusia lupa, Allah tak lupa. Allah Dayyan. Allah yang maha membalas segala macam kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karenanya, dalam hal ini berarti kita paham bahwa kita dianjurkan untuk menghisab diri kita 3 kali sekaligus. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati bi annaha tataqallabu 'alayya." Tidak ada suatu hal yang paling memberatkan diriku kecuali adalah niatku. Karena niatku selalu berubah-ubah. Tataqallabu 'alayya. Terkadang aku menginginkan sesuatu, terkadang aku menginginkan yang lainnya. Maka orang untuk menjaga niatnya, dia harus menjaga dalam 3 keadaan sekaligus. Sama seperti menjaga keikhlasan. Keikhlasan itu butuh dijaga. Maka usahakan jangan pernah diingat-ingat dan jangan dibuat ingat atas amal soleh yang kita lakukan. Lakukan, kemudian lupakan. Di dalam hal kepada amalan kita, dan yang kita lakukan kemudian lupakan. Tapi pada kebaikan orang, ingat-ingat. Ingat kebaikan orang kepada kita, lupakan dosa orang kepada kita. Ingat dosa kita kepada orang, dan lupakan dosa orang kepada kita. 2 hal yang diingat, 2 hal yang dilupakan. Dengan begitu hidup kita tidak akan terasa sedih terus-terusan, dikarenakan kita sudah memaafkan orang lain. Kalau kita memaafkan orang lain, maka mendapatkan pahalanya dari Allah. Kalau kita tidak maafkan, oke, kita dapat pahala dari dia, dosa kita buat dia. Tapi kalau kita maafkan, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia tetap bisa berpotensi masuk surga bersama-sama. Orang yang beriman, dia paham bahwa dia tidak ingin mencari musuh untuk hari kiamat. Dia tidak ingin berbuat dosa kepada Allah dan tak ingin punya musuh di hari kiamat. Pertemuannya dengan manusia hanya ingin menambah perbekalan teman-teman soleh. Seandainya teman tersebut menzalimi dia, dia tak berharap temannya masuk ke dalam neraka. Dia berharap juga temannya bisa masuk surga bersama-sama. Bersama-sama masuk surga. Itu lebih dia inginkan daripada dia masuk surga sendirian dan temannya masuk neraka. Inilah hati yang bersih. Allah katakan, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak lagi berguna harta, anak-anak. Apa yang kita kumpulkan tak lagi berguna. Illa
man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itulah yang akan menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah menyukai berjumpa dengannya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, Allah pun menginginkan perjumpaan dengan diri. Siapa yang ingin bersegera menuju kematiannya, maka Allah pun segera ingin menyambutnya. Kita ingin seperti sahabat Bilal. Ketika ditanyakan, apakah engkau siap menghadapi kematianmu, wahai Bilal? Kata Bilal, marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Selamat datang matian. Kita ingin seperti sahabat Bilal, yang ketika ditanyakan, apakah engkau siap menghadapi kematian? Ya, saya siap. Karena dia paham amal solehnya, perbekalannya sudah banyak, sedangkan perbekalan kita begitu sedikit. Sudah sedikit, maka sedikit sekali ikhlas, sedangkan Allah hanya menerima ikhlas. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah hanya mencintai yang baik-baik saja, dan Allah hanya menerima dari hamba-hamba yang bertakwa. Makanya sebagian ulama mengatakan, akhlisu a'malakum fa inna a'malakum qalilatun fa akhlisu hadzal qalil. Sesungguhnya amal kita sedikit, maka ikhlaskanlah yang sedikit ini. Karena ini sudah sedikit, maka ikhlaskanlah yang sedikit ini. Demi Allah, tidak ada apa-apanya amal kita dibandingkan para sahabat, para salafus saleh, sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Apalagi amalan hati mereka. Wajarlah di antara mereka ada yang menjamin surga, dikarenakan setiap sebelum tidur dia memaafkan seluruh orang yang menyakitinya pada hari itu. Sebagaimana kita tahu hadis, seorang laki-laki pemuda masuk ke dalam Masjid Nabawi, kata Rasulullah di depan para sahabatnya, akan masuk dari pintu ini seorang pemuda surga. Kemudian masuk pemuda tersebut sambil menenteng kedua sandalnya dan jenggotnya basah bekas air wudhu. 3 kali berturut-turut Rasulullah katakan demikian. Sampai suatu ketika Abdullah bin Amr bin As mengunjungi rumah pemuda ini. Kemudian bertanya, bolehkah aku menginap di rumahmu? Silahkan, kata pemuda ini. Maka kemudian dia bermalam selama 3 hari 3 malam. Didapati di malam pertama ternyata dia tidak dapati laki-laki ini bangun malam. Besokannya tidak dapati siangnya berpuasa. Hari-hari dilalui biasa saja. Sampai di hari ketiga, ketika Abdullah bin Amr bin As hendak ingin pulang, dia katakan, sesungguhnya aku kemari untuk mengetahui apa amalanmu yang istimewa sehingga engkau dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Akhirnya kata dia, sesungguhnya saya tidak memiliki amalan kecuali apa yang kau lihat saja. Begitu Abdullah bin Amr bin As ingin pulang, maka dia mengatakan, kecuali sebelum tidur aku berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni semua orang yang menyakitiku pada hari itu. Dan aku tidak pernah berhasad atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang lainnya. Kata Abdullah bin Amr bin As, hadzal ladzi la nutiq. Inilah yang kami enggak mampu. Inilah yang kami sulit melakukannya. Betapa sering ketika orang menzalimi kita, kita ingin dia masuk neraka. Ya Allah, masukkan dia ke neraka. Betapa sering kita melakukan demikian. Betapa sering kita doakan keburukan kepada seorang yang melakukan kesalahan untuk kita. Mengapa kita tidak maafkan? Wajarlah dia dijamin masuk surga. Karena dadanya lapang, karena hatinya bersih. Dia tak menginginkan ada hamba yang masuk ke dalam neraka karena menzaliminya. Dia tak ingin. Dia tak menginginkan ada hamba lainnya yang masuk ke dalam neraka sebab membenci dirinya. Dia ingin semua manusia masuk ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah SAW menginginkan semua manusia masuk ke dalam surga beriman kepada Allah. Sampai-sampai Allah katakan, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Hampir saja engkau Muhammad mencelakai dirimu sendiri karena khawatir semua manusia tidak beriman. Rasulullah diingatkan berkali-kali, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tak dapat memberikan hidayah kepada yang engkau hendaki, tapi akulah yang memberikan hidayah kepada aku yang kehendaki. Begitu Allah katakan. Dan Allah yang memberikan hidayah, hak prerogatif Allah hidayah tersebut berada. Maka dalam muhasabah ini kita paham bahwa ada niat yang perlu dijaga, ada hati yang perlu ditata, ada amalan yang perlu dirahasiakan. Semuanya
tidak melulu di-share, umbar dalam sosial media. Cukuplah Allah yang mengetahui tangisan malam kita. Cukuplah Allah yang mengetahui tangan ini pernah kita sentuh kepada kepala anak yatim. Cukuplah Allah yang mengetahui tangan ini pernah masukkan uang ke kotak infak. Cukuplah Allah yang mengetahui perbuatan baik kita kepada fakir miskin. Cukuplah Allah yang mengetahui bagaimana birrul walidain kita kepada orang tua. Cukup Allah saja yang mengetahui. Yang lain tak perlu tahu. Cukuplah Allah saja yang mengetahui. Dengan demikian amal kita lebih mudah untuk ikhlas. Dikarenakan ikhlas butuh proses, butuh usaha. Dan usahanya tidak macam-macam, tidak main-main. Yang berbicara di sini belum tentu ikhlas. Maka semua orang di antara manusia tidak ada yang mampu menjamin dirinya ikhlas. Karena ikhlas yang mengetahui hanya dia dengan Allah. Bahkan dia sendiri pun tidak tahu. Yang mengetahui dia ikhlas hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya orang yang ikhlas itu tidak tahu bahwa dia ikhlas. Kalau dia mengakui bahwa dirinya ikhlas, maka keikhlasannya itu masih butuh keikhlasan lagi. Keikhlasannya masih butuh untuk diikhlaskan lagi. Fa inna ikhlasahu yahtaju ila ikhlas. Ikhlasnya masih butuh diikhlaskan lagi. Berat. Tapi demikianlah muhasabah. Agar Allah menghisab kita dengan hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Begitu doanya bagi orang-orang yang menginginkan hisab yang baik. Jadi hisab ada dua. Yang pertama hisaban yasira, hisab yang mudah. Yang kedua adalah munaqasyah. Munaqasyah betul diaudit. Manuqishal hisab udzib, kata Rasulullah. Siapa yang dihisab dengan cara diaudit, dengan ditanya begitu detail, maka dia akan diadab, pasti diadab. Adapun orang yang dihisab dengan hisab yasira, kata Rasulullah, dzakal 'ard, itu seperti cuman penampakan doang, ditampakin doang dosa-dosanya. Kemudian Allah tutupi, kemudian Allah ampuni. Sebagaimana hadis yang menakjubkan sekali. Jika di hari kiamat ada seorang yang berdosa, kemudian Allah menutupkan dengan kasifah, Allah menutupkan dengan perlindungannya. Kemudian Allah katakan, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza?" Kamu ingat dosamu yang ini? Kamu ingat dosamu yang ini? Allah ingatkan. Hatta idza dhanna annahu qad halak. Sampai-sampai ketika seorang hamba ini dia mengira bahwa dia akan binasa dengan pertanyaan seperti itu. Kemudian kata Allah, "Qad sarratuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm." Aku dahulu menutup aibmu di dunia, sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Betapa sering kita melakukan dosa, Allah tutup aib kita. Kita ngelakuin dosa sendirian, Allah tutup aib kita, tidak ada orang mengetahuinya. Dan Allah katakan di hari kiamat nanti, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm." Tidak ada kalimat yang paling membahagiakan di hari kiamat ketika Allah berkata demikian, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm." Aku telah menutup aibmu rapat-rapat sehingga tak ada seorang pun yang mengetahui aibmu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui aib kita. Seandainya duduk di sini terlihat bagaimana aibnya, niscaya antum sekali tidak akan mau hadir di majelis saya. Betapa banyaknya dosa saya. Lau kana lidzunubi raihah ma jalasa ilaihi ahad. Kalau seandainya dosa memiliki bau, niscaya tak ada orang yang mau duduk dekat denganku. Gitu karena kata ulama. Allah baik sekali. Allah tutup aib kita di dunia dan Allah ampuni dosa-dosa kita di akhirat. Wa ana aghfiru laka al-yawm, dan aku ampuni semuanya. Pada saat itu kata para ulama, al-arad itu cuman ditampakkan saja dosa-dosa yang terlihat. Bahkan yang besar-besar Allah tutupi. Subhanallah, baiknya Tuhan kita. Kita ingin kita dihisab minimal demikian. Semua menginginkan hisabnya mudah. Bahkan kalau bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebutkan bahwa yadkhuluna min ummati sab'una alaf. Maksud dari umatku 70.000 orang. Yadkhuluna jannah bighairi hisab wala adab. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Di antaranya adalah humul ladzina la yastarqun wala yatatayyarun wala yataykun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4, dia tidak tatayur, tidak minta ruqyah, tidak melakukan kai, dan dia tawakal kepada Allah. 4 hal yang menjadi ciri bahwa kita masuk kategori orang yang masuk
masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kita ingin mendapatkan 70.000 dari golongan 70.000 ini. Orang kalau sekarang berburu tiket war, Coldplay, apa yang mereka cari? Untuk masuk ke limit sampai berebut, subhanallah, dalam perkara ini yang tertentu. Makanya kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamuna ma fi nidai was saffil awal." Kalau kalian tahu apa keutamaan dari seorang muadzin dan berada di saf awal, maka kalian akan datang meskipun dalam keadaan merangkak. Dalam hadis lain, kalau seandainya harus dengan diundi, maka kalian akan mengundinya dengan mencari siapa nama-nama yang mendapatkan undian tersebut. Oleh karena 10 sahabat yang dia masuk surga, selain mereka mayoritas adalah orang-orang yang saudagar, mereka juga selalu mendawamkan shaf pertama, sholat di belakang Rasulullah SAW persis. Prestasi di zaman sekarang bukan bisa terbang, bukan mengaku bisa berjalan di atas air, bukan. Wali-wali di zaman sekarang bukan itu. Wali di zaman sekarang yang bermulazamah di depan gurunya. Wali di zaman sekarang yang istiqamah berada di shaf pertama. Wali di zaman sekarang yang istiqamah sholat malam. Wali di zaman sekarang yang menjaga pandangannya dari aurat-aurat wanita. Wali di zaman sekarang yang ketika melihat aurat wanita secara tidak sengaja dia beristighfar, menundukkan pandangannya, tidak mendengarkan musik. Dia paham bahwa ada perlu yang dijaga, matanya perlu dijaga, telinganya perlu dijaga, hatinya perlu dijaga, karena semuanya akan dihisab. Yang halal akan dihisab, yang haram akan diadab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting untuk kita untuk terus mengingatkan diri sendiri. Makanya di antara cara untuk menghisab diri tidak hanya bersendirian. Sebagaimana kata Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan, kata beliau, cara dalam muhasabah adalah an yunaji rabbahu. Pertama, dia banyak bermunajat bersama Rabbnya tatkala sendirian. Makanya dalam ibadah-ibadah kita ada ibadah-ibadah yang memang fokusnya selalu sendiri. Contoh sholat malam, itikaf. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan kesendirian kita yang lama. Kapan kita bersendiri lama-lama? Ketika sudah berada di kuburan. Kita berlama-lama di kuburan. Paling lama posisi kita ketika di kuburan, lama sekali. Lama sekali di kuburan. Oleh karenanya, hakikatnya semua di antara kita akan datang kepada Allah sendirian demi sendirian. Apa kata Allah? "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Kami akan datangkan kalian sendirian demi sendirian. Kalau sekarang kita beramai-ramai, besok kita datang sendirian. Datang kepada Allah sendirian. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari orang tuanya, dari ibunya, bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari suaminya, dari istrinya, dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu semua orang sibuk. Kata para ulama, mengapa orang lari dari keluarganya, dari suaminya, dari istrinya, dari anaknya, dari orang tuanya? Mengapa? Karena mereka takut ditanya dan disoal. Mengapa engkau tidak menjadi suami yang baik bagi istrimu? Mengapa engkau tidak menjadi istri yang baik bagi suamimu? Mengapa engkau tidak menjadi anak yang baik bagi orang tuamu? Mengapa engkau tidak menjadi orang tua yang baik bagi anakmu? Mengapa engkau tidak menjadi teladan bagi keluargamu? Ditanya, disoal. Kita akan lari masing-masing. Takut berjumpa dengan pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Karena takut ditanya, takut dituntut. Ya Allah, dia suami saya tidak menjadi suami yang baik dahulu di dunia. Karena tidak mengajarkan saya sebagai istrinya untuk taat, memakai hijab dan mengajak pada ketaatan. Ya Allah, ini istri saya. Dahulu ketika kami perintahkan untuk sholat, dia tidak sholat. Dahulu ketika kami perintahkan untuk berhijab, dia tidak berhijab. Semua akan saling menuntut di hadapan Allah. Akan saling menuntut. Dan tidak ada yang setia pada saat itu, kecuali yang sama-sama mencintai karena Allah. Maka sampaikan. Kalau kita mencintai betul karena Allah, sampaikan. Wahibbuka fillah. Jawabannya adalah ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Semoga Allah juga mencintai sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Karena pengungkapan cinta karena Allah nanti akan ditanya, disoal oleh Allah. Ini akan dihisab juga oleh Allah. Betulkah cinta yang kita paparkan dan kita lontarkan kepada si fulan? Betulkah atas dasar karena Allah? Cinta yang dibangun atas karena Allah adalah cinta yang semakin membuat kita taat kepadanya.
Ketika aku melihatmu, maka bertambahlah ketaatan. Ketika aku bersamamu, duduk bersamamu, maka bertambahlah keimananmu. Itulah kecintaan yang mendatangkan kepada ketakwaan, kepada rasa semakin taat kepadanya. Segala macam cinta yang tidak dilandaskan kepada takwa akan sirna dan fana. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Ahqaf, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Pada hari kiamat, orang yang saling cinta, saling bersama-sama, saling nongkrong, bandel bareng. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Hari kiamat akan menjadi musuh. Kalau sekarang kita berloyal-loyal dengan orang, sahabat, kawan, handai taulan, karena dia dekat dengan kita, cinta yang kita ungkapkan kepadanya, kalau bukan karena takwa, di hari kiamat akan menjadi musuh pada akhirnya. Akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali cinta yang dibangun atas dasar takwa. Takwalah yang menguatkan dan melanggengkan kecintaan seorang hamba. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kiranya demikian. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keimanan kita, bisa menambah amal soleh kita. Karena pada hakikatnya majelis ilmu bukanlah majelis menambah wawasan, tapi majelis yang menambah iman dan ketaatan. Kalau kita keluar dari sini hanya sekedar menambah wawasan saja, maka percuma kita menuntut ilmu. Karena ilmu dituntut beramal. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa beramal nantinya hanya seperti pohon tak berbuah. Maka sebaik-baik beramal adalah beramal setelah mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Kita harus paham, terlebih anak muda harus menghadapi kematian. Kalau bisa dari sekarang siapkan kain kafan. Siapkan kain kafan, beli kain kafan, siapkan. Jangan kita menunggu mati, tunggu usia tua jangan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, tazawwadu min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah dengan takwa karena kau tidak tahu ketika sore menjadi malam apakah kau bisa hidup sampai besok pagi. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr. Betapa banyak orang sakit masih hidup padahal sudah sakit menahun. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Betapa banyak pemuda ketawa ketiri pagi dan sore hari. Wa akfanuhu nusijat wa huwa la yadri. Sedangkan kain kafannya telah terjahit sedangkan dia tak mengetahui. Kain kafan kita sudah sedang terjahit. Barangkali ada di penjahit sekarang. Maka sebelum dijahit, persiapkanlah di lemari kita. Karena kematian tidak menunggu usia. Yang kaya bisa mati, yang miskin mati, yang tua mati, yang muda mati. Kalau Allah takdirkan mati seorang hamba, maka ketika berbicara di depan sekarang pun bisa mati. Kalau Allah takdirkan mati seorang hamba, sedang di motor pun bisa mati, sedang bernyanyi pun bisa mati. Maka hina sekali kalau kematian kita lakukan dalam keadaan sedang bermaksiat kepadanya. Maka berbekalah dengan takwa. Selagi masih muda, maka perbanyaklah takwa. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal bagi seorang hamba. Allah Ta'ala alam. Semoga Allah mengampuni saya dan hadirin sekalian. Barangkali ada yang perlu disusulkan, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga berterima kasih dan cerita sedikit saya pun hari ini malam ini nggak tahu ada kajian ini benar-benar datang tiba-tiba beberapa orang-orangnya terus tiba-tiba entah saya datang sini itu ada kajian dan insya Allah apa yang disampaikan Ustaz mungkin sangat relevan dengan apa yang ingin saya hadapi sekarang. Ustaz, yang ingin saya tanyakan Ustaz,
Bagaimana Ustaz? Misalnya misalnya saya, kalau misalnya saya sudah mencoba untuk memperbaiki diri, terus bertobat, tapi maksiat itu susah banget, tidak ada Ustaz. Itu terusan kita mencoba bertobat lagi sampai kondisinya itu malu Ustaz ya. Untuk berdoa kita tuh bahkan malu Ustaz. Jadi kayak terus-terusan aja. Bahkan kalau berpikir malu terusan kayak maksiat lagi. Dan di saat malu itu juga kadang takut mati juga Ustaz ya. Nah itu yang mungkin jadi persoalan khususnya buat saya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perasaan malu bertobat kepada Allah itu datang dari syaitan. Dikarenakan syaitan berusaha membuat manusia putus asa dari harapan. Sedangkan Allah sangat tidak senang ketika manusia berputus asa dari rahmatnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kita pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita berbuat maksiat, taubat lagi. Berbuat maksiat, taubat lagi. Dan ingat, taubat yang diterima Allah adalah taubat yang berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi taubat diterima selama terpenuhi syaratnya. Yang pertama adalah dia berhenti dari dosanya. Jadi kalau kita bertaubat dalam keadaan masih melakukan dosa, contoh bertaubat misalkan melihat aurat, kita istighfar tapi sambil melihat, nggak bisa, kan tidak diterima. Gimana caranya? Beristighfar sambil melihat, nggak bisa. Berhenti dari dosa. Kemudian yang kedua adalah menyesal. Tanda diterimanya itu adalah nadamah. Nyesal dulu. Kalau kita tidak menyesal, ada yang salah dalam hati kita. Ada yang salah dalam hati kita berarti. Yang ketiga adalah beriktikad untuk tidak melakukannya lagi. Selama kita melakukan tiga ini, maka taubat kita insya Allah terima. Dan Allah Maha Penerima taubat. Ya. Allah Maha Penerima taubat dan Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Ya. Makanya Allah, Innallaha tawwab. Innallaha tawwab. Allah Maha Penerima taubat hamba. Wahibut tawwabin. Allah mencintai orang yang selalu memohon taubat kepadanya. Tiga syarat ini. Kalau ternyata melakukan lagi, maka taubat lagi. Taubat lagi, terus, taubat terus. Sampai kapan Ustaz? Sampai meninggal dunia. Kalau besok kita meninggal dunia, ya udah sampai besok saja. Selesai. Yang jelas, kita diciptakan untuk berbuat dosa demikian supaya kita mengakui bahwa kita penuh dengan kekurangan dan Allah Maha Penerima taubat. Agar kita mengetahui bahwa Allah Maha Penyayang. Makanya sebagaimana yang pernah disampaikan, kalau seandainya kita tidak berbuat dosa, maka Allah akan ganti kita dengan makhluk lain yang berbuat dosa, kemudian Allah suruh mereka bertobat dan mereka bertaubat, lalu Allah ampuni mereka. Jadi perbuatan manusia dalam melakukan dosa itu sunatullah. Sunatullah. Allah yang memang menghendaki demikian. Karena hikmahnya Allah menginginkan kita kembali kepadanya. Karena kita semua tahu, semua orang punya dosa, kecuali para nabi dan rasul saja yang maksum. Selain nabi dan rasul, maka tak luput dari dosa. Yang berbicara di sini bukan berarti dosanya lebih sedikit dibandingkan yang mendengarkan. Barangkali lebih banyak ternyata. Barangkali lebih banyak. Ya Allah. Ya. Makanya taubat terus, taubat lagi. Nah, kita tahu semua bahwa salat ke salat menghapuskan. Sebagaimana Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, wal Jum'atu ila Jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, dari waktu salat ke salat, al-maktubah ila al-maktubah, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari salat Jumat ke salat Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, maka itu menghapuskan dosa-dosa kecil selama dia tidak mendatangi dosa-dosa besar. Langkahan kaki yang kita lakukan menuju ke dalam masjid itu menghapuskan dosa, tapi dosa kecil.
secara langsung. Sebagaimana juga ganjaran-ganjaran pahala. Ya tahu semua siyaum yaumi Arafah. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Puasa Arafah menghapus dosa sebelum dan dosa setelah. Kata Imam An-Nawawi, maksudnya dosa as-saghair dunal kabair. Dosa kecil, bukan sebesar. Adapun dosa besar harus dilakukan tadi 3 tadi. Taubatan nasuha 3. Selama kita melakukan 3 ini, maka Allah dengan kemahamurahannya akan mengampuni dosa hamba-hambanya meskipun sebanyak buih di lautan. Tahu? Ya ibadi, law annakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa la aghfiru dzunuba jami'a. Kalau kamu berbuat salah pagi dan petang, siang dan malam, maka aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Kalau kalian mendatangiku dalam keadaan memohon ampun. Istighfar kita, coba kita 1 menit istighfar. 1 menit istighfar itu sudah bisa 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 1 menit saja. Betapa banyak dosa yang akan berguguran. Kita bermusafahah bersama orang-orang beriman, bermusafahah, saling senyum. Dosa-dosa kita berguguran selama kita masih berlama-lama musafahah. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, di antara adabnya dalam bermusafahah adalah dia tidak melepas dulu tangannya sebelum dilepas oleh lawan bicaranya. Cara bermusafahah beliau, namun kalau bermusafahah beliau, itu beliau nggak ngelepas tangannya sebelum dilepas oleh lawan bicaranya. Adab luar biasa, adab akhlak luar biasa. Karena selama masih bergagam tangan, masih senyum. Ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan remehkan kebaikan meskipun hanya melemparkan senyuman kepada saudaramu. Senyum. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Betapa banyak pahala amal saleh menggugurkan dosa. Maka terus berbuat taubat dan kebaikan. Yang kedua, cara maintain agar kita tidak terjerumus dalam dosa yang sama adalah dia paham untuk cara menjauhi dosa tersebut. Karena dosa itu ada step by stepnya. Gak mungkin orang langsung ngelakuin dosa, gak mungkin. Dia ada step by step. Contoh, orang ngelakuin dosa awalnya dari penglihatan, dari pendengaran, dari ucapan. Barulah dia melakukan dosa. Oleh karena itu kata Rasulullah, innal 'aina la tazni wa innal qalba la yazni wal farju yusaddiquhuma am yukadzibu. Sesungguhnya mata itu berzina, telinga itu berzina, hati itu berzina, dan farj, kemaluan, membenarkannya atau mendustakannya. Awal maksiat daripada kemaluan apa dari mana? Dari mata, penglihatan, pendengaran, dan dari hati. Orang bermaksiat kemaluan karena dia menghayal, karena dia melihat, karena dia mendengarkan musik, karena dia berkhayal, berfantasi, dia melakukan maksiat. Maka orang yang beriman sebagaimana kata Abu Darda, min fiqhil abdi, di antara tanda kefakihan seorang adalah dia tahu an yatafaqqada imanah. Dia tahu kapan imannya naik, kapan imannya turun. Bagaimana imannya naik, bagaimana imannya turun. Apa sebab imannya naik dan apa sebab imannya turun. Oh, saya imannya turun kalau saya sendirian, maka dia menghindari ketika sendirian. Oh, saya imannya turun kalau saya bermajelis dengan si fulan, maka dia kurangi interaksinya dengan bermajelis dengan fulan. Oh, saya imannya bertambah kalau saya duduk bersama fulan, maka saya sering-sering bermajelis dengan fulan. Dia paham apa penyebab dia bisa bertambah imannya, apa yang dia berkurang imannya. Mata yanqusu imanah wa mata yazida imanah. Kapan naik, kapan turun. Karena pada akhirnya menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Selama kita maintain terus dengan mencari sebab-sebab memunculkan ketaatan-ketaatan, maka Allah akan mudahkan langkah kita menuju istiqamah. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Lebih utama daripada berjalan di atas air, lebih utama daripada terbang, lebih utama. Istiqamah adalah bagian daripada tanda-tanda wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi humul muttaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang yang bertakwa. Alim, orang yang berilmu, orang yang bertakwa, orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Begitu kata Syekh Utsman Khamis hafizahullah taala. Allah taala. Ada lagi? Cukup? Baik.
Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan terlebih dahulu kami amalkan sebelum para hadirin sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua, menjadikan kita lebih sering bermuhasabah, beristiqamah pada amalan kita, dan juga lebih memaintain iman, ilmu, dan amal soleh. Hadanallahu iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdik.